Halo anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, oma, opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Saudara Shema Krishna Wiyata Aji, mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, dengan tema Hidup dalam Kasih Allah Trinitas. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Dialah Allah yang berkuasa. Kekuasaannya mengatasi langit dan bumi. Kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan kata pembuka, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Shema Krishna Wiyata Aji, asal kampus dari Universitas Kristen Duta Wacana. Tak jarang nama saya sering dianggap sebagai nama perempuan. Dan banyak yang telepon dan mengatakan, "Halo Mbak." Sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jemaat yang terkasih, siapakah yang dapat memahami Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus? Kasih-Nya bagi umat-Nya melampaui akal pikiran kita. Semakin kita belajar tentang kasih-Nya, maka semakin kekaguman yang amat besar menyelimuti hidup kita. Meskipun manusia tinggal dalam dosa, namun Allah tidak pernah membuat jarak. Justru Dia mendekatkan diri kepada manusia dan memberikan berita pengampunan.
Kasih Allah yang besar inilah daya pendorong kita untuk hidup di dunia ini. Di tengah-tengah kebencian, kekerasan, kejahatan, dan penindasan, maka panggilan kita meneladani Allah Trinitas untuk hidup dan menghidupkan kasih. Anak-anak, saat kita menyanyi sama dengan kita sedang menyaksikan cinta Tuhan Yesus yang luar biasa, hebat dalam hidup kita. Dengan menyanyi kita bersyukur untuk kasih Tuhan Yesus yang besar. Ayo ajak orang tua kalian, oma opa memuji nama Tuhan dengan bersuka cita. Yuk kita nyanyi. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju saja. Haleluya, yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju saja. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Allah Bapa yang Maha Kasih, besar sungguh kasih yang Tuhan curahkan bagi hidup kami. Kami sering tidak taat, kami juga sering menyakiti hati-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Kebaikan-Mu nyata lewat pengampunan dosa bagi setiap kami. Tolong kami hidup dalam cinta kasih-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, datang kepada Yesus, Dia lepaskanku dan bebaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, namamu selalu.
Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh pengasih, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami. Kami ingin berdoa, ya Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Berkatilah kami, ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mampu menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati hamba-Mu ini, ya Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Trinitas, sebuah pemahaman yang dianggap tidak mudah dalam kehidupan kekristenan. Sering kita menjumpai pertanyaan-pertanyaan mengenai Trinitas. Banyak pengajaran mengenai konsep Trinitas. Perjumpaan merupakan salah satu cara melihat Trinitas ini sendiri. Perjumpaan antara kita dengan kasih Allah Trinitas yang tidak terbatas. Perjumpaan kasih dengan Allah Trinitas tentunya dapat kita alami dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam keseharian kita. Tetapi itu semua bergantung apakah kita mau mengalami perjumpaan tersebut atau kita tidak sadar akan perjumpaan tersebut. Konten merupakan sebuah hal yang biasa kita hidupi dalam kehidupan kita. Rasanya ketika sehari kita nggak lihat konten, posting konten, pasti ada yang kurang. Ketika kita ke restoran makanan terkenal, kita foto makanan, kemudian kita posting. Dan ketika kita berlibur ke tempat yang indah, kita memosting foto juga. Tak kecuali saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika saya foto, saya kemudian memperbesar fotonya, memperhatikan kok ada yang jelek di foto ini. Ternyata ketika dilihat adalah wajah saya. Nampaknya wajah saya menghalangi pemandangan
yang bagus. Dan setelah saya foto ulang tanpa wajah saya, fotonya menjadi lebih bagus dan lebih baik. Semua hal saat ini nampaknya memang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika kita makan dengan keluarga kita, terkadang masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Anak-anak yang fokus kepada sekolahnya, orang tua yang fokus terhadap pekerjaannya, dan tak jarang kita mengabaikan satu sama lain dan melihat makan bersama adalah sebuah rutinitas saja. Mengingatkan saya kepada asrama. Di asrama saya biasa menjalani kurve. Ini yang merupakan makan bersama di meja makan. Saat itu memang kita diajarkan untuk tidak menggunakan HP dan makan serta mengobrol di meja kita masing-masing. Kita bercerita satu sama lain dan banyak cerita yang sudah tertuang dalam proses makan itu. Dan setelahnya kita harus mengucapkan terima kasih Ibu Dapur. Engkau telah memasakkan makanan yang kami santap. Melalui ini saya menyadari bahwa kehidupan sekarang ini mulai pudar. Yakni perjumpaan akan kesadaran diri terhadap orang lain yang sudah mengasihi kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang suara saya tidak terlalu bagus, tetapi saya akan mencoba untuk menyanyikannya. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa diriku, walau mencuri waktu. Ya, agak fales-fales dikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak apa-apa. Lagu ini dilantunkan oleh Obi Mesak yang kemudian Chrisye membuat video klip dengan mengisahkan seorang pemuda culun yang ingin bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan primadona di sekolah. Tetapi dalam diri pemuda ini tidak memiliki kemauan untuk mengalami perjumpaan dengan perempuan ini. Sehingga pada akhirnya ia tidak mendapatkan perempuan ini. Perjumpaan, momen yang menurut kita sekalian merupakan momen terpenting dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi di tengah pandemi. Momen di mana sebagian orang yang tadinya sangat mudah diperjumpakan karena kondisi yang normal, sekarang harus berjauhan. Orang terpisah dari pekerjaan mereka, pendidikan, maupun juga jarak. Perjumpaan orang tua anak yang saat ini terkadang terasa sulit. Perjumpaan dengan keluarga besar, perjumpaan antara pasangan yang sedang menjalani LDR atau long distance relationship. Banyak perjumpaan dalam hidup yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Baik perjumpaan yang singkat maupun lama. Nampaknya hal mengenai perjumpaan tersebut juga terjadi di perikop kita saat ini. Di mana Nikodemus yang merupakan seorang pemimpin agama Yahudi yang bertemu dengan Yesus pada malam hari. Kenapa tertulis malam hari? Ini seolah mengabarkan sebuah perjumpaan yang dilakukan secara diam-diam. Karena ada ketakutan dalam diri Nikodemus. Seperti contohnya adalah ketika seorang pemimpin agama yang dianggap mampu justru bertemu dengan Yesus. Apa kata orang Yahudi nantinya ketika melihat Nikodemus berjumpa dengan Yesus? Hal itu merupakan alasan yang kuat mengapa Nikodemus menemui Yesus pada malam hari. Kata humas yang menggambarkan banyak orang,
Yesus mengatakan humas kepada Nikodemus dengan maksud tidak hanya berbicara dengan Nikodemus, melainkan juga orang banyak di belakang Nikodemus. Nikodemus hanya sebagai representasi kehadiran orang-orang. Kemudian lahir kembali. Kemudian Yesus menunjukkan kepada Nikodemus mengenai hal lahir kembali. Suatu gagasan bukan mengenai logika. Karena secara jasmani hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Maka dari itu Nikodemus mempertanyakan hal ini. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa hal itu mungkin ketika orang tersebut dilahirkan melalui roh. Yesus menggunakan perumpamaan mengenai angin bertiup. Tidak tahu dari mana, tapi bisa dirasakan. Bisa kita lihat sebagai bentuk penggambaran kasih Allah yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa rasakan. Sekaligus menunjukkan bahwa seorang yang merupakan pemimpin agama Yahudi masih kesulitan menangkap maksud dari Yesus sendiri. Menunjukkan kepada kita jabatan sekali lagi bukan merupakan jaminan bahwa kita dapat mengerti bagaimana lahir kembali seutuhnya. Nikodemus diajak untuk masuk lebih dalam. Pada bagian ini Yesus mengatakan bahwa kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang hal surgawi? Kalimat ini ingin mengartikan bahwa Yesus sendiri justru menentang Nikodemus. Karena saat mereka bersaksi mengenai hal-hal duniawi, orang-orang Yahudi dengan keras menentang mereka. Mereka tidak percaya kepada kesaksian-kesaksian yang Yesus berikan. Apalagi ketika mereka berbicara mengenai hal-hal surgawi. Tetapi pada saat itu Yesus berbicara kepada Nikodemus untuk lebih memahami apa yang disampaikannya. Tidak hanya berkaitan tentang duniawi dan jasmani, melainkan juga menyampaikan berita tentang kerajaan Allah yang sifatnya tidak dapat dipikirkan lewat akal pikiran, melainkan memerlukan hati dalam pemahamannya. Identifikasi kehadiran Allah melalui karya penyelamatan Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan diselamatkan. Melalui perjumpaan, Nikodemus mendapatkan pencerahan. Ketakutan Nikodemus akan pandangan masyarakat Yahudi kepada dirinya, sehingga ia perlu melakukan perjumpaan tersebut. Perjumpaan dengan Yesus, karena percaya bahwa Yesuslah yang diutus Allah. Hal ini kemudian memberanikan Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus pada malam hari. Keberanian Nikodemus untuk mencari celah dalam bertemu dengan Yesus, yang akhirnya mendapatkan pencerahan melalui jawaban Yesus akan alasan keberadaannya, serta menunjukkan bahwa manusia perlu mengalami lahir kembali untuk merasakan karya penyelamatan Allah melalui anak manusia. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini kita sering diperhadapkan dengan perjumpaan, tetapi tidak mendalam. Ada sebuah kisah di mana seorang cucu dari kota menyambangi neneknya. Pada saat itu sang cucu melihat neneknya. Neneknya ini sangat kuno. Ibaratnya sangat deso akan hal-hal kota. Neneknya ini tidak mengerti mengenai hal-hal modern. Dan sang cucu ini merasa jijik kepada neneknya. Tetapi setiap kesehariannya sang cucu hanya mau makan makanan instan yang dibawa dari kota. Ia tidak mau makan makanan yang dimasak oleh neneknya. Pada saat kencing, pada saat buang air besar, pada saat mandi, sang nenek menunggu
dan membersihkan semuanya. Tetapi sang cucu tetap mengabaikan sang nenek. Ia terus-menerus bermain game, walaupun neneknya bekerja mencari kayu bakar. Ia menggunakan gamebotnya untuk terus bermain. Sehingga suatu ketika gamebotnya yang dia pakai untuk main habis baterainya. Sang nenek yang mengetahui hal ini diam-diam menyisihkan sedikit dari hasilnya, menjual kayu bakar untuk membelikan baterai. Si cucu terus-menerus marah kepada neneknya karena ia tidak dapat bermain. Sehingga suatu ketika neneknya ini pun jatuh dan terpleset dan tak sengaja menjatuhkan bungkusan yang berada di dalam tasnya, yang adalah baterai yang dibelikan untuk sang cucu. Kemudian sang cucu yang menyadari hal itu menangis. Melihat hal itu, sang cucu ini menangis. Ternyata neneknya yang selama ini dianggap kuno tetap mengasihi cucunya, memperhatikan cucunya. Tetapi sang cucu sendiri acuh tak acuh dengan tindakan sang nenek. Ia justru hanya berfokus kepada dirinya, kepada dunianya sendiri, kepada gamenya. Sehingga tidak memperhatikan sang nenek yang terus memasak untuknya, mencucikan pakaiannya, membersihkan bekasnya, bekerja untuknya. Sang cucu tidak memperhatikan hal itu. Apakah kita juga sama seperti sang cucu yang sibuk dengan dunianya, sehingga tidak memperhatikan sang nenek yang berjuang untuk kita? Apakah kita orang-orang percaya yang terlalu sibuk akan dunia kita, sehingga kita tidak merasakan bahwa kehadiran kasih Allah dalam hidup kita sungguh luar biasa? Ketika kita menganggap bahwa dunia ini adalah milik kita, kita lupa bahwa kasih Allah lah yang menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita. Kekayaan harta, kekayaan jabatan justru terkadang membuat kita sulit mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Kita hanya menganggap semuanya itu merupakan hasil kerja keras kita seorang. Melalui Nikodemus, kita diingatkan bahwa jabatan, pengetahuan, dan materi belum tentu menjamin seseorang dapat mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Dalam kehidupan kita sering mengalami hal itu. Kita perlu memahami perjumpaan tersebut dapat terjadi ketika kita mampu untuk menerima dan menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Melalui kasih-Nya, Ia terus bekerja dalam kehidupan kita. Membuka diri terhadap karya penyelamatan, membuka diri terhadap kasih Allah untuk hidup kita. Walaupun kita masih kurang mengenal Allah secara utuh, keberanian untuk menerima menjadi salah satu cara untuk mengalami perjumpaan dan menyadari bahwa kasih Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersaat teduh. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari kita bersama ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur, ya Allah, atas kasih setia penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan. Melalui firman-Mu kami dapat menyadari betapa terbatasnya kami. Tetapi oleh kasih-Mu kami dimampukan dan kami diperjumpakan dengan-Mu. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudari kami yang sedang dalam kondisi sakit, yang sedang dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Tuhan berikan mereka semangat. Tuhan berikan berkat pada obat-obatan yang mereka minum. Dan berkati juga para tenaga medis yang membantu dalam proses penyembuhan mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Tuhan berkati dalam setiap usaha yang mereka lakukan, dalam setiap langkah yang mereka lakukan. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang sedang dalam masa studi. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan semangat untuk mereka menyelesaikan kewajiban dan tugas-tugas mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang dalam proses pencarian pasangan hidup. Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan berkati agar mereka mendapatkan yang terbaik. Kami juga teringat akan keluarga kami, ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah keluarga kami dalam setiap kegiatan keluarga kami, dalam relasi keluarga kami. Tuhan berkati kami selalu. Kami juga teringat akan gereja kami, GKI Citraland. Tuhan berkati pendeta, majelis jemaat, pekerja gereja, dan karyawan gereja. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, Tuhan bimbing dalam setiap usaha untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga teringat akan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Berikan kebijaksanaan untuk pemerintah kami. Berikan kekuatan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi konflik yang terjadi, dalam menghadapi tantangan yang terjadi. Berkatilah bangsa, negara kami, ya Tuhan. Kami juga teringat akan para tenaga medis dalam usaha mereka melawan COVID-19. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka dalam proses pendistribusian vaksin dan proses vaksinasi. Tuhan berkati. Tuhan berikan semangat untuk mereka melakukan pekerjaan yang mulia. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tanganmu. Ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Mari jemaat kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami naikkan untuk kesempatan kami mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami dan kami pun menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur lulu, kasih karunia-Mu tetap meskipun jalanku gelap. Kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur lulu. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.